Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam pagi, Bu. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat? Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Di apa namanya, bersyukur aja ya. Ada pertanyaan nggak materinya yang dari pertemuan ke berapa? Ke-8 ya? 8, 9, 10. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi yang yang kemarin itu bukan buat UAS. Jadi pertemuan ke-9 itu untuk UAS sama pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini itu untuk UAS. Jadi kalau bisa hari ini tolong diperhatikan. Terus kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Itu udah saya share PPT-nya. Jadi ini jawabannya cukup panjang terkait akuntansi sewa. Ini benarnya. Ya, nih ya, akuntansi sewa pembiayaan. Atau sewa itu ada 2 ya, ada sewa modal sama sewa pembiayaan. Nah, di sini kita pelajari dulu tentang sewa pembiayaan. Nah, jadi apa itu sewa? Sewa yaitu adanya perjanjian secara kontrak antara pemilik aset tetap atau disebut lessor dengan pengguna aset tetap atau disebut lisi. Jadi si pemilik ini memberikan hak kepada pengguna atau kepada penyewa untuk menggunakan aset tetapnya yang dimiliki oleh pemilik aset selama periode waktu tertentu. Dan pastinya penyewa aset tetap atau lisi itu pasti punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa yang telah disepakati yang dilaksanakan secara periodik. Ya, jadi kalau lessor itu sebagai pemilik, kalau lisi sebagai pengguna atau penyewa. Nah, kemudian keunggulan sewa yang pertama, pembiayaan penuh dengan suku bunga tetap. Jadi ketika sewa sudah sudah dibuat perjanjian kontraknya, itu biasanya sudah ditetapkan suku bunganya secara tetap. Jadi suku bunganya itu nggak berubah. Kemudian yang kedua, proteksi terhadap keusangan. Jadi kalau kita melakukan sewa barang itu mengurangi risiko. Jadi si penyewa itu tidak menanggung risiko penyusutan ya atau risiko keusangan. Jadi memindahkan risiko nilai sisanya itu kepada si pemilik. Kemudian yang ketiga fleksibel ya. Perjanjian sewa itu tergantung dari kedua belah pihak ya antara pemilik dengan pengguna. Jadi fleksibel dan biasanya itu ya paling lama jangka waktunya ya 1 bulan. Paling cepat itu jangka waktu sewa itu 1 bulan. Paling lama itu lebih dari 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya nyewanya itu hanya 1 hari, ya itu itu tidak perlu dibuat perjanjian sih. Kalau hanya 1 hari, tapi kalau 1 bulan itu masih dibutuhkan dibuat surat perjanjian. Kemudian yang keempat, pembiayaan yang tidak mahal, ya. Jadi karena ini kesepakatan antara kedua belah pihak.
Jadi keduanya itu saling saling menguntungkan ya, tidak saling merugikan. Tuh, kemudian keuntungan pajak, kemudian pembiayaan eksternal di laporan posisi keuangan. Nah, siapa aja yang termasuk pemilik aset tetap atau lesser? Yang pertama bank, kemudian yang kedua perusahaan sewa guna usaha, yang ketiga pihak independen, ya. Sedangkan pihak yang menyewa atau menggunakan aset tetap yaitu debitur, masyarakat seperti kita, dan investor. Kita juga kalau punya aset bisa kita sewakan, ya berarti kita sebagai pemilik. Tuh. Nah, kemudian ada kriteria sewa pembiayaan sesuai PSAK nomor 30 tahun 2019. Yang pertama ini sewa mengalihkan kepemilikan aset tetap kepada penggunanya pada akhir masa sewa. Yang kedua, penggunanya ini memiliki opsi untuk membeli aset tetap dengan harga terendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Jadi misalnya si pemilik mau menjual aset tetapnya. Nah, itu boleh dibeli sama pengguna. Ya, boleh dibeli sama penyewa dan harganya itu lebih rendah daripada harga pasar. Ya, jadi itu diperbolehkan ketika sewanya sudah selesai. Kemudian yang ketiga, jangka waktu sewa sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aset yang disewa, meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset tetap yang disewa, maka ada hak opsi. Yang kelima, perjanjian sewa dikenakan bunga karena jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun. Ya, jadi kalau jangka waktu sewanya lebih dari 1 tahun itu dikenakan bunga. Tapi kalau cuma 1 bulan itu ada yang dikenakan bunga, ada yang tidak, tergantung kesepakatan ya. Yang keenam, jika pengguna aset tetap dapat membatalkan sewanya, maka kerugian pembatalan harus ditanggung oleh penyewa. Kemudian yang ketujuh, laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada pengguna aset tetap. Yang terakhir, pengguna aset tetap memiliki kemampuan untuk menggunakan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial terendah dari nilai pasar sewa. Nah, selanjutnya ini kita ke kriteria sewa pembiayaan. Nah, ini nanti terkait perhitungannya. Jadi, pembayaran sewa minimum ya, ini ada kategorinya yaitu dapat sama dengan pembayaran sewa minimum atau berdasarkan kesepakatan sewa. Tetapi pembayaran sewa minimum dapat meliputi nilai sisa yang dijamin jika ada, dan adanya penalti atas kegagalan memperbarui atau opsi untuk membeli dengan harga khusus. Yang kedua, nilai residu yang dijamin. Jadi, di sini juga memperhitungkan ada nilai residu yang dijamin, artinya jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan si pemilik memiliki hak untuk meminta kepada pengguna untuk membeli asetnya, atau jumlah yang dijanjikan oleh penjamin sewa atau pihak ketiga untuk diperoleh pemilik aset tetap. Jika tidak dijamin secara penuh, maka nilai sisa yang tidak dijamin adalah estimasi nilai residu eksklusif dari setiap bagian yang dijamin. Nanti supaya lebih paham kita ke contoh soal ya. Ini ada perhitungannya. Nah, kemudian jadi tuh intinya nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori. Eksekutori itu kayak biaya biaya lain-lain ya. Itu sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset tetap yang disewa.
ya. Kemudian ada penalti, lalu ada opsi ketika masa sewa telah berakhir itu boleh dilakukan pembelian dengan harga khusus atau harga lebih rendah daripada nilai wajar. Nah, ini ada biaya eksekutori. Biaya eksekutori itu nih contohnya beban asuransi, beban pemeliharaan, beban pajak, ya, kemudian beban penyusutan, ya, ini masuk ke biaya eksekutori. Kemudian tingkat diskonto ini untuk menghitung suku bunganya. Ya, suku bunganya ini ada suku bunga pinjaman inkremental, ada juga menggunakan suku bunga implisit. Ya, tapi kebanyakan sih menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Artinya suku bunga pada awal sewa yang harus dikeluarkan oleh pengguna untuk meminjam dana yang dibutuhkan guna membeli aset tetap yang disewa menurut pinjaman yang dijamin dengan jangka waktu pelunasan sesuai dengan schedule pembayaran dalam kontrak sewa. Nanti kita pakainya sih suku bunga pinjaman inkremental. Nah, ini ada jurnal ya. Nanti sambil ke contoh soal aja. Nah, kita ke contoh soal nih. Jawabannya cukup panjang. Soalnya panjang, jawabannya cukup panjang. Contoh soal, pada tanggal 1 Juni 2015, PT Astra melakukan sewa mesin pabrik dengan menandatangani perjanjian sewa selama 4 tahun. Tidak dapat dibatalkan. Kemudian pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 4 juta sudah termasuk beban eksekutori sebesar 500.000 per tahun yang dibayar di muka mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan suku bunga 4%. Diestimasikan mesin tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa sebesar 1.500.000 dijamin oleh perusahaan Astra. Jadi nilai sisanya ini berarti dijamin ya. Kemudian dan mesin mengalami penyusutan dengan metode garis lurus dan biaya perolehan mesin sebesar 2 juta. Nah, di sini sudah dikasih tahu tabel present value ya, present value of future dan present value of annuity future. Ya. Di sini kan 4 tahun kemudian suku bunganya 4% berarti present value-nya itu 0,8548. Kalau annuity-nya atau anuitasnya dia 3,7751. Nah, pertanyaannya ada 7. Yang pertama, transaksi sewa perusahaan Astra termasuk kategori sewa pembiayaan atau sewa operasional. Kalau pembiayaan jangka panjang, kalau operasional jangka pendek. Berikan alasannya. Yang kedua, hitunglah besarnya nilai yang dikapitalisasi sebagai aset oleh perusahaan. Yang ketiga, hitunglah tabel amortisasi sewa perusahaan Astra. Yang keempat, susunlah jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk pengguna, ya, untuk pengguna atau penyewa atau disebut lisi. Kemudian kita juga buat jurnal untuk pemiliknya atau lessor. Nah, kemudian yang keenam, susunlah jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika tanggal 1 Juni 2019 sudah berakhir masa sewanya, apabila nilai pasar atau nilai wajar mesin tersebut sebesar 800.000 untuk pengguna aset tetap atau lisi. Jadi kita buat 2 jurnal ya, untuk lisi dan untuk lessor. Nah, jawaban yang pertama,
transaksi sewa PT Astra termasuk kategori sewa pembiayaan karena jangka waktu sewa adalah 4 tahun, ya. 4 tahun, kemudian sama dengan estimasi umur ekonomis aset mesin yang disewa adalah 4 tahun. Nih, perjanjian sewa selama 4 tahun, kemudian masa manfaatnya atau umur ekonomis ini juga 4 tahun, ya. Kemudian sewa dikenakan suku bunga sebesar 4%, ya, suku bunganya 4%. Kemudian nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sebesar 4 juta melebihi nilai pasar atau nilai wajar aset mesin yang disewa sebesar 800.000. Nih, pembayaran sewa minimum tahunan 4 juta. Ya, dibandingkan sama ini, nilai wajarnya 800.000. Jadi, pembayaran sewa minimum jika lebih tinggi daripada nilai pasar atau nilai wajar, maka itu termasuk kategori sewa pembiayaan. Kemudian yang kedua, perhitungan nilai yang dikapitalisasi sebagai aset oleh perusahaan. Pembayaran sewa minimum tahunan dari soal 4 juta. Kemudian dikurangi beban eksekutori. Kenapa dikurangi? Karena di sini sudah termasuk beban eksekutori. Ya. Jadi kalau sudah termasuk itu dikurangi. Tapi kalau belum termasuk beban eksekutori itu ditambah. Ya, jadi bedanya di sini. Jangan sampai kejebak nih. Nanti kalau udah kejebak salah semua ke bawah. Jadi kalau sudah termasuk itu dikurangi. Tapi kalau belum termasuk, ya, belum termasuk beban eksekutori berarti ditambah. Nah, makanya di sini kenapa dikurangi? Karena sudah termasuk beban eksekutori sebesar 500.000. Maka pengurangan liabilitas sewa sebesar 3.500.000. Lalu nilai sekarang sewa minimum tahunan atau present value, ya. Present value of lease 3.500.000 dikali 3,7751. Ini kita pakai yang ini. Present value annuity, ya. Present value annuity 3,7751. Jadi hasilnya 13 juta. Kemudian nilai sekarang dengan nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin yaitu 1.500.000. Ya, 1.500.000 dikali present value-nya 0,8548. Jadi hasilnya 1.200.000. Maka total utang sewa atau liabilitas sewa yaitu 14.400.000. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Kenapa? Katanya tadi kalau beban eksekutori itu sudah termasuk, berarti kan harus gitu, Bu. Nah, tapi kalau belum termasuk bukannya tetap dibiarkan, Bu. Jadinya 3,5 juta gitu, Bu. Kalau belum termasuk tetap dibiarkan. Ya, kan kalau nggak termasuk berarti 3,5 juta tuh, Bu. Kalau belum termasuk 500.000 berarti bukannya tetap 3,5 juta aja, Bu. Masa harus sampai 4 juta gitu, Bu? Ngerti nggak maksudnya, Bu? Bentar ada. Kalau sudah termasuk kan berarti kan memang harus dikurangi, ya. Terus kalau belum termasuk, ya biarin aja gitu, Bu. Jadi tetap 3,5 juta jadinya, Bu. Jadi kalau belum termasuk tetap dikurangi gitu? Enggak, berarti kalau enggak termasuk berarti bukan 4 juta kan, Bu? Kalau belum termasuk tetap 4 juta. Seandainya soalnya iya, kalau belum termasuk bukannya jadi 4,5 ya? Bentar. Kan tadi beban eksekutor itu beban asuransi, pemeliharaan, dan beban pajak. Kalau
apa namanya, belum termasuk. Berarti nilai aktivanya 3,5 juta, Bu. 3,5 juta. Jadi apa, kalau belum termasuk berarti itu apa, tetap gitu hitunya? Ya kayaknya sih, Bu, menurut saya. Oh, menurut saya jadi 4,5 juta. Kenapa? Kenapa, Dava? Jelaskan. Boleh saya membantu, Bu? Iya, Dava. Kalau menurut saya kan pasti jadinya 4,5 juta karena kan pembayaran sewa minimum tahunan kan 4 juta. Berarti kalau lalu belum termasuk beban eksekutori 500.000, berarti kan belum ditambahkan dong jadi pembayaran minimum tahunannya. Jadi 4,5 juta mungkin, Bu. Jadi belum ditambahkan gitu kalau menurut saya. Jadi pembayaran sewa minimum tahunan 4,5, terus nanti baru dikurangi beban eksekutori 500, jadi 3,5 gitu ya? Apa gimana? Atau mungkin menjadi 4 juta harusnya jadi, Bu, kalau memang belum termasuk. Kalau Kalau belum, kalau misalkan pembayaran sewa minimum tahunannya 3,5 juta untuk beban eksekutori 500.000, berarti pembayaran sewa minimumnya kan 4 juta. Lalu dikurangi lagi jadi beban eksekutori. Jadi pengurangan liabilitas sewanya jadi 3,5 juta lagi, Bu. Bingung saya juga jelasinnya. soalnya kan ini kan harus kita pisahkan, Ibu, dari dengan biaya eksekutori. Nah, kalau seandainya nggak termasuk dengan biaya eksekutori, berarti kita harus ngitung, kita cukup pakai yang pembiayaan sewanya aja gitu, Bu. Ya nggak sih, Bu? Soalnya takutnya di UAS nanti Coba. sesuai. Coba saya apa namanya? Saya bentar lihat soal UAS yang pakai belum. Bentar ya. Yang belum ini termasuk. Bentar. UAS. Kalau belum. Nah, ini nih ada nih belum termasuk. Tadi dulu saya lihat dulu jawabannya. Ini tahun 2019. 2019. Oh, iya. Jadi begini nih. Mana ya? Nih, saya share. Nih ya, ini kan ada soal UAS, ini kan belum termasuk biaya eksekutori. Jadi pembayaran list minimum tahunan sebesar 5 juta, belum termasuk biaya eksekutori sebesar 300.000 per tahun. Nah, jadi tuh di sininya ya, jadi 5 jutanya itu disebut pengurangan liabilitas sewa, ditambah biaya eksekutori 300, jadi pembayaran sewa minimum tahunan 5.300.000. Nah, tapi ketika di sini nilai sekarang sewa minimum tahunan pakainya 5 juta. Bener nggak? Oh, mungkin soalnya karena dibayar di muka kali ya, Bu. Jadi kita perlu kurangin dulu untuk soal contoh. Betul nggak, Bu? Iya, dibayar di muka. Berarti perhitungannya tetap pakai nilai aktiva aslinya dong kan, Bu? Iya, tetap pakai ini pembayaran sewa minimum tahunannya. Oh, oke. Ini pas di sininya ya, pas menghitung present value-nya. Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, apa Ninta saya share deh.
Ya, entar saya share lagi soal yang ini deh, yang apa namanya, yang belum termasuk. Ya, entar saya share. Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada? Kita lanjut lagi. Entar saya share ya, yang contoh yang belum termasuk. Itu soal apa namanya, soal UAS UAS tahun berapa ini? UAS tahun 2019. Oke. Ya, nah sekarang yang ketiga kita menghitung tabel amortisasi sewa. Tabel amortisasi sewa, ya. Nah, di sini kan setiap mulainya itu tanggal 1 Juni ya. Mulai tanggal 1 Juni 2015. Nah, kemudian jadi setiap tahun selama 4 tahun ya. Jadi 2015 sampai 2019. Nah, kemudian pembayaran sewa, lalu ada beban eksekutori, lalu ini liabilitas sewa dikali suku bunganya 4%, lalu pengurangan liabilitas sewa, kemudian liabilitas sewa. Jadi yang pertama ini, tanggal 1 Juni 2015. Ya, kan 1 Juni 2015 ini dimulai sewanya. Nah, ini liabilitas sewa 14.400.000 ini dari sini. Dari jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 2. Kemudian pembayaran sewanya itu setiap tahun 4 juta. Pembayaran sewa minimum tahunan 4 juta. Ya. Kemudian beban eksekutorinya 500. Lalu di sini belum ada bunga. Jadi kalau belum 1 tahun itu belum ada bunga. Kemudian dikurangin 4 juta dikurangi 500 3,5, lalu 14 juta dikurangi 3,5 hasilnya 10.900.000. Ini tahun 2015. Kemudian kita masuk tahun berikutnya tahun 2016, yaitu pembayaran sewa minimum tahunan 4 juta, kemudian beban eksekutorinya 500, lalu ini baru ada bunga 4%, yaitu dari sini, dari liabilitas sewa 10.995 dikali 4%, hasilnya 439. Lalu sisanya 4 juta dikurangi 500 dikurangi 439, hasilnya 3.060. Kemudian 10.900.000 dikurangi 3.060 hasilnya 7.900. Jadi seperti menghitung obligasi ya, tapi di sini sewa. Nah, begitu juga tahun 2017, kemudian tahun 2018. Nah, terakhir nih. Terakhir itu kan berakhir masa sewa selama 4 tahun itu 1 Juni 2019. Nah, pembayaran sewa itu sebesar 1.500.000 yaitu nilai residu. Nilai residunya kan 1.500.000. Kemudian sudah tidak ada beban eksekutori. Lalu kemudian liabilitas sewa itu kan sisanya 1.442.000. Nah, ini tinggal dipindahin aja ke sini. Kemudian untuk bunganya berarti selisihnya 1.500.000 dikurangi 1.442.000. Jadi sisanya 57.664. Ya. Nanti bisa dicoba latihannya di Microsoft Excel ya. Nah, selanjutnya kita bikin jurnal. Yang pertama, mencatat kapitalisasi sewa tanggal 1 Juni 2015, yaitu di debit mesin yang disewa menurut sewa pembiayaan, kemudian di kreditnya utang sewa bertambah. Sebesar ini 14.495. Kemudian
Yang kedua, mencatat pembayaran sewa. Oh, ini untuk ini ya, untuk siapa? Untuk lisi. Ya, untuk pengguna. Ya, untuk pengguna atau penyewa atau lisi. Jadi mencatat kapitalisasi sewa, kemudian mencatat pembayaran sewa pertama tanggal 1 Juni 2015, beban eksekutorinya 500 ya. Kemudian liabilitas sewa 3.500.000. Kemudian baru kreditnya kas sebesar 4 juta. Kemudian baru penyesuaian, jurnal penyesuaian di akhir tahun Desember 2015, yaitu beban bunga bertambah di debit, utang bunga bertambah di kredit, yaitu 7/12. Jadi dari bulan Juni ya, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, kemudian 31 Desember. Jadi 7/12 dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember itu 7/12 dikali ini bunganya di tahun 2016, tahun berikutnya, karena sudah lewat ya, sudah lewat di Desember 2015. Jadi kita pakai bunga yang ini, yang ada di tabel, 439.802. Jadi penyesuaiannya 256.551. Nah, biasanya saya itu 4 angka di belakang koma. Ya, 4 angka di belakang koma. Ini kita masih untuk lisi, kemudian mencatat penyusutan aset tetap sewa pertama tanggal 31 Desember 2015, yaitu beban penyusutan mesin bertambah di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Nah, ini juga sama, dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember, 7/12 dikali 14.495 ya, dikurangi nilai residu. Nilai residunya 1.500.000 dibagi umur ekonomis atau masa manfaat 4 tahun. Jadi 1.895. Kemudian yang E, mencatat jurnal pembalik ya untuk beban bunga akrual. Yang ini, yang dari C ya, tinggal dibalik aja jurnalnya. Utang bunga di debit, beban bunga di kredit ya sebesar 256. Kemudian yang F, mencatat pembayaran sewa kedua tanggal 1 Juni 2016. Ya, beban eksekutorinya 500, 2016 ya, beban eksekutori 500, kemudian beban bunga 439, kemudian liabilitas sewa 3.060.000, lalu sisanya kas sebesar 4 juta. Ya. Jadi gunanya membuat schedule amortisasi sewa supaya lebih mudah membuat jurnalnya. Kemudian yang G, mencatat penyesuaian untuk beban bunga akrual kedua, beban bunga di debit, utang bunga di kredit. Ini sama ya seperti tadi 1 Juni sampai 31 Desember 7/12. Nah, kita pakai yang 1 Juni 2017 ya. 317.394. Gitu. Jadi hasilnya segini. Kemudian baru terakhir mencatat penyusutan aset tetap. Beban penyusutan mesin di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Nah, ini kenapa 12/12? Karena ini sudah 1 tahun ya. Dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Jadi 12/12 dikali liabilitas sewa 14.400.000 dikurangi nilai residu 1.500.000 dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Gitu. Jadi ini kita jurnal untuk lisi itu cukup banyak ya.
Dan ini sebenarnya belum selesai, ini kan baru sampai 2016. Harusnya dibuat sampai 2019. Ya. Jadi kita buatnya 1 tahun sampai 2016. Itu. Ini aja udah banyak nih, udah ada 8 jurnal ya untuk pengguna aset tetap atau LISI. Selanjutnya jurnal sewa untuk pemilik atau lesser. Yang pertama, mencatat penjualan pada awal sewa tanggal 1 Juni 2015, yaitu harga pokok penjualan HPP. HPP 2 juta ini ya dari soal. Dari biaya perolehan mesin ya atau harga pokok penjualan COGS yaitu 2 juta di debit. Kemudian piutang sewa. Jadi kalau untuk lesser itu disebutnya piutang sewa. Kalau untuk LISI tadi kan utang sewa ya, ini disebutnya piutang sewa sebesar 14.400.000 ya. Kemudian dikredit pendapatan penjualan sebesar piutang, lalu persediaannya dikredit sebesar HPP. Jadi persediaan berkurang, kemudian pendapatan penjualan bertambah, piutang sewa bertambah, HPP-nya bertambah. Kemudian yang kedua, mencatat penerimaan sewa pertama, tanggal 1 Juni 2015. Ya, piutang sewa berkurang di kredit 3.500.000, kemudian beban eksekutori berkurang di kredit 500.000, maka kasnya bertambah. Ya, jadi untuk pemilik dia menerima kas ya dari hasil sewanya sebesar 4 juta. Kemudian yang C, mencatat pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh atas sewa pertama, tanggal 31 Desember 2015. Piutang bunga bertambah di debit, pendapatan bunga bertambah di kredit. Nah, ini sama seperti tadi ya, perhitungannya sama seperti punya LISI. Ya, cuma beda jurnal aja. Ya, jadi 7/12 dikali 439. Hasilnya 256. Kemudian habis itu baru kita balik ya di awal Januari 2016 pendapatan bunga di debit, kemudian piutang bunga di kredit sebesar 256. Lalu yang E mencatat penerimaan sewa kedua termasuk bunganya juga tanggal 1 Juni 2016. Ya, piutang bunga 439, piutang sewa 3.060.000, beban eksekutori 500, maka kasnya 4 juta. Pokoknya ini semua dari schedule. Ya, schedule amortisasi sewa. Selanjutnya yang F mencatat pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh atas sewa pertama, tanggal 31 Desember 2016. Piutang bunga di debit ya bertambah, kemudian pendapatan bunga di kredit bertambah 7/12 dikali yang ini yang 1 Juni 2017 317.394 ya, jadi hasilnya 185 ya. Kemudian yang keenam, jurnal sewa yang dibutuhkan ketika akhir masa sewa, sudah berakhir masa sewanya di tanggal 1 Juni 2019 untuk pengguna aset tetap atau LISI. Ya. Yang pertama tuh yang kita hitung akumulasi penyusutan. Ya. Ini kan untuk LISI. Kalau LISI berarti akumulasi penyusutannya itu di debit. Jadi berkurang, ya. Karena kan sudah berakhir masa sewanya. Jadi
akumulasi penyusutannya itu berkurang di debit. Nah, itu caranya ini ya. Utang sewa 14.495 dikurangi nilai residu 1.500.000 dibagi umur ekonomis 4 tahun dikali jangka waktu sewanya. Jangka waktu sewa 4 tahun. Jadi hasilnya 12.995.000. Kemudian yang kedua yang kita hitung beban bunga. Ya, beban bunga ini kita lihat di schedule. Nih, ya, beban bunga tanggal 1 Juni 2019 57.664. Ya. Nah, ini berarti ya 57.664 beban bunganya. Ya, kemudian beban bunga bertambah di debit. Terus kemudian tadi akumulasi penyusutan berkurang di debit. Kemudian utang sewanya berkurang ya karena sudah berakhir masa sewanya. Ini untuk lisi. Utang sewa berkurang yaitu kita lihat di schedule. Ini schedule-nya. Ya, 1 Juni 2019 1.442.000. Ya. Kemudian beban eksekutorinya 500 di debit. Nah, lalu ini rugi apa untung ini belakangan, ya. Rugi apa untung ini belakangan. Atau bisa juga sih dilihat dari ini nih. Selisih antara nilai wajar dengan nilai residu. Nilai wajarnya itu kan 800 sesuai di soal. Ya, nih. Nilai pasar atau nilai wajar mesin sebesar 800.000. Nah, nilai wajar dikurangi nilai residu. Nilai residunya 1.500.000, berarti rugi, ya. Harga pasar lebih kecil daripada nilai residu, berarti kerugian atas sewa pembiayaan. Rugi itu dicatat di sebelah debit sebesar 700.000. Nah, kemudian mesin yang disewa menurut sewa pembiayaan itu berkurang di kredit. Ya, kenapa berkurang? Ya ini sudah berakhir masa sewa, jadi mesinnya itu berkurang. Nah, ini sebesar utang sewa, ya. Utang sewa. Utang sewa 14.495. Nah, baru sisanya itu kas. Kas di kredit, ya, kas yang dibayarkan oleh si lisi. Jadi ini 57.664 ditambah 12 juta ditambah 1.400.000 ditambah 500 ditambah 700 kemudian dikurangi 14 juta. Jadi kasnya itu sisanya yang harus dibayarkan 1.199.000. Ya. Kemudian yang terakhir ini untuk pemilik, ya, pemilik aset tetap atau leaser. Nah, kalau pemilik berarti persediaannya bertambah di debit, ya, persediaan sewanya ini sebesar ini tadi, ya, 14.495. Kemudian kasnya dia menerima kas ya dari pengguna 1.199.000. Maka piutang sewanya berkurang, ya, piutang sewa berkurang di kredit sebesar 15 juta. Jadi ini dari sini, ya, dari perhitungan lisi, gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak jurnalnya? Banyak ya? Iya Bu, banyak banget. Ini nanti keluar di UAS. Ya, jadi pertemuan 9, kemarin pertemuan 9 itu tentang apa dah? Tentang pendapatan ya. Pendapatan konstruksi ya.
konstruksi, terus kemudian, ini terkait sewa pembiayaan nanti keluar UAS, gitu. Ini ada latihannya, bisa untuk dikerjakan dulu coba. Kita kan tinggal 3 pertemuan lagi ya. Nah, saya usahain itu,